Ya, kembali di Landstalk dan kita masih membahas mengenai kiprah Presiden Joko Widodo di media sosial. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi, Wiki dan pemirsa. Ada Dimas Okinugroho, staf kantor kepresidenan. Selamat siang, Mas Dimas. Terima kasih sudah hadir. Ini kita, kalau tadi di segmen awal kita sudah berbicara. Ini cukup efektif, bahkan mungkin efektif sekali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui media sosialnya. Tapi sebenarnya dukungan tim dari siapa yang di belakang layar dari media sosial Pak Jokowi ini sebenarnya siapa saja dan bagaimana sebenarnya cara bekerja mereka? Apakah ini memang hanya mengikuti keinginan Pak Jokowi yang akhirnya tampilannya se-casual itu, kita menikmati juga nyaman seperti itu dan masuk ke segmen siapa saja, atau memang ada aturan-aturan khusus juga sebenarnya yang harus diikuti Pak Jokowi mungkin, atau Pak Jokowi membuatnya sendiri atau seperti apa? Jadi memang ada sejumlah tim yang mensupport dari program-program komunikasi, let's say ya, komunikasi publik, komunikasi politik yang dilakukan oleh Istana. Secara khusus itu adalah Presiden Jokowi tentunya. Kita tahu misalnya ada tim komunikasi Presiden, TKP, juga ada tim yang khusus misalnya melisting agenda-agenda atau menganalisis agenda-agenda atau isu-isu terbaru di publik. Nah, itu ada di kantor staf presiden. Kalau ada tim konten, dan rata-rata memang seluruh tim ini yang sangat terkoordinasi secara baik ini, itu mereka menggunakan pendekatan yang antara lain misalnya adalah melakukan quick assessment, melakukan penelitian cepat. Lalu melihat perkembangan isu terbaru, ada engine yang kita punya memang yang secara cepat kita juga bisa tahu, oke, ini isunya tentang ini, viralnya seperti apa, engagementnya bagaimana, tone-nya seperti apa, dan seterusnya. Lalu ditawarkan semacam, oke, positioningnya seperti apa. Tapi selamanya memang kita tahu bahwa Presiden Jokowi sangat unik dan beliau sangat cerdas ya dalam melihat isu dan bagaimana merespon sebuah isu sepelik apapun dengan cara beliau, dan itu kemudian memang dia direspon positif juga oleh publik melalui produk-produk media sosial yang beliau lakukan. Jadi artinya dalam konteks sebuah memproduksi konten yang cerdas dan memang komunikatif, itu memang Presiden Jokowi memiliki pendekatan tersendiri yang unik, dan itu kita tinggal support dengan penelitian-penelitian atau data-data yang bisa kita buat. Jadi kebanyakan ini ide awalnya justru dari Pak Presiden sendiri. Pak Presiden seperti memiliki apa ya namanya, kecerdasan sendiri dalam bagaimana merespon sebuah isu. Ada misalnya isu formal, lalu kemudian direspon juga secara formal. Tapi ada isu berat yang mungkin bisa direspon dengan pesan-pesan yang konten-konten yang santai, tapi sesungguhnya syarat pesan ya. Lalu kemudian juga memberikan makna-makna politik tersendiri yang kemudian itu bisa ditafsirkan secara populer gitu oleh publik gitu. Jadi nggak berat juga. Baik. Ya, ini ada masyarakat Indonesia dan juga mungkin netizen yang ingin bergabung bersama kita melalui line telepon. Ada Bapak Hairul Muslim ya dari Mataram. Selamat siang Pak Hairul. Ya, selamat siang Mas. Ya, silakan Pak Hairul. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan dulu selamat ulang tahun kepada Bapak Jokowi kita, ulang tahun yang ke-54. Nah, mengenai beliau di medsos, saya anggap ini luar biasa, patut diajungkan jempol. Bayangkan masyarakat yang selama ini tidak tahu apa yang menjadi kinerja atau pekerjaan Presiden, jadi tahu. Ini kan luar biasa. Dan hebatnya masyarakat terus mengikuti follower Pak Jokowi di Twitter. Nah, ini luar biasa. Pak Muslim followernya Pak Jokowi juga ya di sosial media ya? Saya bahkan sudah mengucapkan ulang tahun kepada beliau tadi. Tinggal tunggu balasannya Pak. Jadi saya salut dan semoga cara ini menjadi contoh mungkin bagi gubernur bupati agar masyarakat tahu bahwa Presiden, Bupati, Gubernur tidak hanya diam, tidak hanya bekerja secara administrasi, tapi juga perlu menyampaikan kepada publik bahwa oh ini loh kami gitu. Itu pendapat saya. Baik. Ya, terima kasih Pak Muslim. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai jumpa, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Wicaksono. Ini juga ada bonus lain lah ya jika kemudian memanfaatkan media sosial secara maksimal. Ini cara untuk mengcapture bagaimana suara rakyat Indonesia gitu ya, melalui retweet kah, kemudian melalui
apa namanya feedback yang diberikan. Nah ini juga sebetulnya adalah sebuah dampak yang sebetulnya memang diprediksi sebelumnya atau ini ya sebenarnya bonus saja gitu. Saya kira ini bagian dari strategi tim kampanye, tapi nanti bisa dikonfirmasi kepada Mas Dimas ya. Nah, karena sebetulnya memang sosial media itu kan social listening tools. Jadi alat untuk mendengar apa sih mood masyarakat, apa yang diinginkan, tidak disukai, diharapkan, dibenci dan seterusnya masyarakat. Sehingga seorang pemimpin itu bisa menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakatnya dan syukur-syukur bisa memberi solusi. Dan ini juga bisa menjadi evaluasi mungkin dari program-program yang sebetulnya ingin diujikan. Sebaliknya, rakyat juga bisa melihat apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya. Selama ini ada jarak yang begitu lebar. Rakyat tidak tahu para pemimpin itu melakukan apa saja yang dia lakukan. Dengan media sosial, orang sekarang jadi tahu, seorang presiden itu melakukan ini dan itu, seorang gubernur melakukan ini dan itu. Sementara rakyat di satu tempat mungkin merasakan yang pemimpinnya tidak memakai media sosial, sebetulnya gubernur saya kerja atau tidak, apa yang dilakukan, seolah-olah tidak ada perkembangan yang cukup mencolok di daerah saya. Sebetulnya mereka kemana? Nah ini kan semacam laporan media sosial itu, tempat masyarakat bisa memantau apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Nah itu sebuah media komunikasi yang sangat baik. Ada input yang ingin diberikan oleh misalnya masyarakat terkait dengan kinerja menterinya juga mungkin bisa disampaikan. Dan sekarang media sosial itu kan jadi membuat semua orang sama rata, tidak ada hambatan. Saya, Mas Dimas atau siapapun di masyarakat, mau mengucapkan ulang tahun ke presiden ya tinggal langsung nge-tweet saja. Bayangkan dulu mau ke presiden Soekarno atau Soeharto gimana? Gitu kan. Begitu sebaliknya juga seorang presiden mau ngomong sama rakyatnya juga mesti di lapangan gitu ya. Dulu Soekarno dengan pidato yang berapi-api. Sekarang tidak perlu berapi-api. Kita cukup menulis dan mengatakan sesuatu sudah seperti pidato Soekarno kan gitu kan, karena jangkauannya begitu luas, apalagi dengan follower Pak Jokowi berjuta-juta di Twitter 7,5 juta lebih, di Instagram juga jutaan, di YouTube juga ratusan ribu. Nah, jadi jangkauannya cukup luas. Sementara yang bukan follower tetap juga bisa mengikuti, meskipun saya misalnya bukan follower Pak Jokowi di Twitter, saya tetap bisa membuka sehingga saya karena tahu apa Pak Wicak mungkin banyak yang meretweet mungkin ya. Itu juga. Nah intinya sebetulnya media sosial itu sangat efektif untuk komunikasi, menumpas batas, ya kan, ruang dan waktu dan tidak membuat jarak gitu. Dan tapi pastinya juga kalau tadi dikatakan Mas Dimas, sebenarnya ini ide awal selalu tercetus dari Pak Jokowi saat ingin membuat sesuatu di media sosial beliau seperti itu. Tapi tim di belakangnya juga pastinya juga harus mumpuni, karena biasanya rakyat saat mereka men-tweet atau mengeluhkan sesuatu inginnya segera kan, feedbacknya yang cepat seperti itu kan. Apa yang harus diperhatikan juga oleh pemimpin-pemimpin kita ini, khususnya misalnya Pak Jokowi saat beliau menjalankan media sosialnya, mungkin buat evaluasi ke tim atau seperti apa yang harus dilakukan? Sebetulnya yang pertama tadi kita katakan bahwa media sosial itu hanya alat mendengar. Mendengar, kemudian seorang pemilik akun, dalam hal ini presiden, menyerap itu kan. Yang lebih penting sebetulnya adalah tindak lanjut dari apa yang dia dengarkan. Jadi kalau rakyatnya mengeluh, Pak di sini kurang kurang itu gitu ya. Kemudian Pak Jokowi merespon dan kemudian akan meneruskan ke tim di bawahnya. Yang lebih penting adalah apakah respons tadi diselesaikan atau tidak. Kalau terlalu banyak hanya mendengarkan saja, tidak ada tindak lanjut, percuma, dan nanti terjadi yang namanya penurunan tingkat kepercayaan. Ya, pertanyaan berikutnya adalah dalam satu hari walaupun Presiden Jokowi sangat-sangat sibuk, saya pengen tahu sebetulnya berapa waktu yang dialokasikan untuk membaca tweet dari masyarakat, kemudian komen-komen di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Saya akan nanti tanya ke Mas Dimas usai jeda berikut, tetap di Lunch Talk.